Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Perjalanan panjang rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS yang berliku sejak tahun 2016 akhirnya memasuki babak baru. Rancangan Undang-Undang TPKS akan segera diteruskan atau segera disahkan dalam sidang paripurna dalam waktu dekat sebelum masa reses pada 15 April 2022 mendatang. Tentunya kita mengapresiasi atas selesainya pembicaraan tingkat pertama RUU TPKS ini pada Rabu kemarin. Lalu bagaimanakah RUU TPKS ini implementatif dalam pelaksanaannya dan bisa menjadi sebuah payung hukum yang dapat memberikan kepastian, percepatan pemenuhan hak-hak korban dan juga memberikan keadilan atas korban serta melaksanakan penegakan hukum. Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan kita akan mengundang beberapa narasumber di malam hari ini untuk berdiskusi terkait dengan menanti pengesahan dari RUU TPKS. Dan untuk segmen pertama dan kedua kita akan berdiskusi bersama dengan Bu Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan atau PHP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Bang Willy Aditya, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS. Kita sudah terhubung bersama keduanya. Bu Ratna, selamat malam. Bang Willy, selamat malam. Salam sehat selalu. Malam Mas Jaya. Malam, baik. Selamat malam Mas Jaya, selamat malam Pak Willy, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Terima kasih Bu Ratna. Malam hari ini tentunya kita akan berdiskusi terkait dengan penantian panjang setelah 6 tahun. Kita sama-sama menanti tidak hanya bagi korban kekerasan seksual, tapi ini juga penantian panjang kita untuk pengesahan RUU TPKS. Saya akan ke Bu Ratna terlebih dahulu. Bu Ratna, tentunya ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara untuk melindungi korban, tapi juga bentuk kehadiran negara juga atas harapan dari RUU TPKS setelah sekian panjang berliku gonta-ganti nama, akhirnya nanti Bang Willy dan juga rekan-rekan akan disahkan begitu. Tapi ada beberapa catatan dari sejumlah pihak termasuk bentuk kekerasan seksual yang belum terakomodir dalam RUU TPKS seperti halnya pemerkosaan dan juga pemaksaan untuk aborsi. Bagaimana Kementerian PPPA merespon hal ini, Bu Ratna? Iya, Mas Jaya, terima kasih banyak. Tentunya ini sebuah perjuangan panjang bersama-sama juga dengan Pak Willy yang luar biasa. Kita harus patut menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada DPR RI, khususnya melalui Balik DPR RI yang sudah menginisiasi dan mengambil ini sebagai hak inisiatif Dewan, begitu ya. Dan prosesnya sudah cukup panjang Pak Mas Jaya, seperti tadi yang disampaikan 2016, sebuah perjuangan untuk memastikan bagaimana pemenuhan hak korban kekerasan seksual bisa dipenuhi, karena itu menjadi kebatinan, semangat kebatinan dan roh dari sebetulnya rancangan Undang-Undang TPKS ini. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita semua, sebuah kerja bersama, kerja kolaborasi yang tentunya dalam prosesnya Pak Willy kita juga sangat dinamis. Dukungan masyarakat sipil juga luar biasa dalam proses penyelesaian ini, dan tentunya perjuangan panjang ini kemarin juga dalam waktu 10 hari kita bersama-sama dengan kepemimpinan yang luar biasa Pak Willy sebagai Ketua Panja, luar biasa melakukan komunikasi tidak hanya di Dewan tetapi juga dengan pemerintah. Terkait dengan dinamika ini tentunya dalam proses penyusunan sebuah perundang-undangan Pak Jaya, kita juga memperhatikan berbagai aspek ya, tentunya juga dari sisi lain filosofis, yuridis dan juga sosiologis. Tentunya pemerintah melakukan dan sama-sama dengan tentunya dengan DPR melakukan dalam proses penyusunan rancangan undang-undang apapun itu selalu melakukan namanya harmonisasi. Proses sebuah penyusunan rancangan undang-undang dilakukan supaya memastikan tidak ada proses tumpang tindih, overlapping antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dari 9 jenis kekerasan seksual yang kemarin juga melalui proses diskusi yang sangat dinamis terkait dengan perkosaan, sebetulnya ini juga menjadi semangat yang seluruh kita dorong. Ada 2 isu ya terkait dengan perkosaan dan pemaksaan aborsi ya Pak Willy kemarin, yang juga ini menjadi semangat yang terus kita dorong, dan sekali lagi kami terus mendorong upaya-upaya untuk penanganan korban kekerasan seksual ini, termasuk perkosaan, jenis perkosaan dan juga pemaksaan aborsi. Namun demikian sekali lagi ini juga dalam prosesnya nantinya akan diatur dalam rancangan undang-undang
KUHP atau RUU RUU KUHP KUHP ya. yang juga berjalan dan Baik. sebentar lagi juga akan dalam proses pembahasan ya Pak Willy tentunya di DPR. Nah, ini yang dipastikan betul. Tapi sekali lagi semangat untuk tidak menghilangkan, tetapi kita tetap menjaga rancangan undang-undang ini dalam proses harmonisasinya bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini yang menjadi semangat bagi kami untuk mengawal nantinya. Setelah rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, harapan kita akan berlanjut ditindaklanjuti di dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana RUU KUHP yang sekarang ini juga proses berjalan, dan kita seru mendorong, dan kemarin juga sudah menjadi keinginan komitmen tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari DPR dan masyarakat untuk memastikan terkait dengan perkosaan dan pemaksaan aborsi ini betul-betul nanti bisa dibahas atau dimasukkan dalam RKUHP. Baik. Demikian, Mas Jaya. Itu adalah penjelasan awal dari Bu Ratna dari Kementerian PPPA terkait dengan tidak dimasukkannya untuk pasal pemerkosaan dan juga pemaksaan aborsi. Saya akan ke Bang Willy. Bang Willy, tentu kita apresiasi sebelumnya ini sudah selesai. Tadi Bu Ratna katakan berjalan mulus, semoga juga beberapa rancangan undang-undang juga mulus begitu ya, seperti RUU TPKS ini. Tapi ini yang tentunya harus diapresiasi, 8 hari selesai, 8 fraksi setuju, meskipun dari 9 fraksi masih ada PKS yang belum setuju begitu untuk RUU TPKS ini. Tapi Bang Willy, terkait dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Ratna, kita akan kawal bersama untuk RUU TPKS. Meskipun kita untuk RUU KUHP yang masih belum begitu. Nah, intinya kasus ini kan akan semakin bertambah, kasus pemerkosaan dan juga kasus pemaksaan aborsi ini. Apakah yang tentunya ini akan terus didorong oleh DPR untuk bisa terus mengawal bersama dari RUU KUHP ini, Bang Willy? Meskipun belum dimasukkan secara detail di RUU TPKS ini, Bang Willy. Makasih, selamat malam Mas Jaya, Bu Ratna. Apa yang disampaikan Bu Ratna tadi itu ini adalah sebuah upaya yang optimal ya. Ada hal yang luput untuk dipahami oleh teman-teman, bahwasanya perkosaan itu ada dalam jenis kelamin, ada dalam jenis kekerasan seksual yang kita masukkan ya. Tapi memang tidak detail. Detailingnya itu tadi Bu Ratna sudah sampaikan, kita tidak ingin overlapping pengaturan norma peraturan perundang-undangan. Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman, inilah dinamika politik ya. Tentu dari sekian spektrum yang banyak, semua keinginan tentu tidak bisa diakomodir. Semua keinginan tentu harus kita dialogkan, harus kita cari benang merahnya. Itu yang pertama, Mas Dara. Yang kedua adalah jika kita lihat bagaimana tadi dikatakan ini ketika kita menyusun ini kan melakukan sinkronisasi, harmonisasi dengan banyak undang-undang. Ada undang-undang tindak kekerasan seksual, ada KUHP, ada PKDRT, ada perlindungan anak, ada pornografi, ada ITE dan lain sebagainya. Kita tidak ingin apa yang sudah eksis di undang-undang itu kita masukkan ke sini ya. Kita ingin membuat sebuah undang-undang yang lex spesialis. Jadi makanya namanya tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang kemudian menjadi kekhususan terkait dengan aborsi itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Nah nanti apa kelebihan dari rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini? Dia memiliki hukum acara sendiri. Nah, nanti untuk undang-undang yang saya sebutkan sebelumnya itu bisa menggunakan rancangan undang-undang TPKS kalau nanti sudah diundangkan itu menggunakan hukum acaranya. Jadi ini sebuah lompatan yang progresif. Sedari awal kita ingin meletakkan kehadiran undang-undang ini kan memiliki dua kaki yang elementer. Yang pertama adalah spirit. Bagaimana perspektif korban dalam undang-undang itu penting sekali. Karena apa? Semua undang-undang yang selama ini itu mainstreamnya adalah pelaku, menghukum si pelaku. Nah di dalam kekerasan seksual itu, kekhasan dari kekerasan seksual itu korban, bagaimanapun si pelaku dihukum seberat apapun,
kondisi si korban belum tentu akan pulih serta-merta. Nah, realitas itulah yang kemudian kita pegang, jadikan bagaimana itu keberpihakan kepada korban. Dan undang-undang ini sangat komprehensif, tidak hanya melindungi korban dari proses pengaduan, penanganan, pelaporan, penanganan, sampai pemulihan. Dia juga melindungi keluarga korban, bahkan saksi korban pun dilindungi. Kita tidak mengenal restoratif justice karena menganggap kekerasan seksual sebagai sebuah ancaman, sebuah kekerasan yang serius ya. Selama ini kan diajak tabayun, terus diselesaikan bawah tangan, terus selesai gitu. Nah, yang kedua adalah kita memiliki legal standing yang kuat bagi aparat penegak hukum yang selama ini tidak bisa menindak si pelaku untuk kemudian tidak bisa lari ya. Jadi karena aparat penegak hukum selalu bekerja secara hukum positif ya. Nah, untuk itulah kemudian saya mengapresiasi pemerintah dalam hal ini melakukan simulasi sedemikian rupa, tidak hanya kementerian tapi juga polisi, jaksa, LPSK itu dilibatkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, kita juga akan bertanya-tanya ya, kan kita harus hidup ini harus wise. Jangan kemudian karena nila setitik rusak susu sebelanga. Apa yang disampaikan itu nggak benar, Mas Jaya. Jadi kesesatan informasi itu membuat semuanya rusak. Ini effort political will yang luar biasa dari DPR dan pemerintah menyelesaikan ini. Mas Jaya bisa bayangkan bagaimana partisipasi publik kami akomodir luar biasa. Ini bisa menjadi best practice dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Political will DPR kuat, pemerintah kuat, partisipasi publik luas, dan semuanya didengarin. Jadi ini yang kemudian kadang-kadang kalau semuanya ingin dimasukkan, itu lucu-lucuan kita, Mas. Itu bukan melalui proses politik. Udah mengarang indah aja seperti itu, buat undang-undang sendiri aja. Nah, teman-teman harus memahami dinamika politik itu sebuah keniscayaan di dalam ruang sidang. Ada negosiasi politik, ada komunikasi politik. Nggak mungkin kita hidup semau-maunya kita. Gitu. Nah, bayangkan undang-undangnya hampir tidak jadi. Periode sebelumnya aja tidak jadi. Bu Ratna merasakan itu, bagaimana dinamikanya kencangnya nauzubillah min zalik ya, terjadi ekstremitas antar konservatif dan progresif gitu ya. Nah, sekarang atas dasar pendekatan yang dialogis, atas pendekatan yang benar-benar urun rembuk ya, itu kita masukkan semua. Jadi ini kita harus meletakkan ini sebagai sebuah pencapaian yang sangat progresif dan kerjasama yang luar biasa, Mas. Bang Willy, nanti kita akan tanyakan lagi karena memang sebetulnya kita juga mengundang dari Komnas Perempuan, namun di segmen selanjutnya kita akan tanyakan setelah memang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang, apakah ini masih ada waktu untuk paripurna yang rencananya juga akan ditetapkan pada bulan ini, apakah memang masih ada masukan-masukan dari masyarakat karena memang ada beberapa catatan dan PR, apakah masih bisa kemungkinan untuk dirubah atau seperti apa? Nanti kita akan tanyakan usai jeda berikut ini, saudara. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali saat lagi. Malam hari kita masih membahas atau berdiskusi terkait dengan menanti pengesahan RUU TPKS yang dijanjikan DPR akan disahkan sebelum reses nanti, begitu. Dan kita masih terhubung bersama dengan Bang Willy, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, dan juga Bu Ratna dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Saya akan ke Bang Willy, sebelum saya akan tanyakan nanti ke Bu Ratna terkait dengan apa saja sebetulnya yang diusulkan oleh pemerintah dalam terobosan-terobosan yang kita anggap ini menjadi hal yang baru dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya akan ke Bang Willy. Bang Willy, artinya ini masih ada kesempatan waktu. Saya tanyakan dulu, paripurna ini rencananya kapan, Bang Willy? Yang akan mengesahkan dari RUU TPKS akan ikut di kapan rencananya, Bang? Kami akan bamus hari Senin ya. Jadi semua agenda paripurna itu harus ditentukan melalui mekanisme rapat badan musyawarah. Rapat badan musyawarahnya sendiri itu hari Senin tanggal 11 April dan paripurna terdekat itu ada 2 paripurna, 1
satu tanggal 12 April, yang kedua paripurna penutupan 14 April. Sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan, sudah bersurat untuk kemudian kalau bisa diparipurnakan pada tanggal 12 April. Sehingga itu lebih cepat. Dan Bu Puan pun sudah memberikan statement. Bu Puan mengatakan ini kado hari Kartini untuk Bu Ratna dan kawan-kawan yang selama ini sudah memperjuangkan, ini luar biasa. Jadi DPR inilah respon terhadap fenomena gunung es di dalam kekerasan seksual. Jadi begitu banyaknya kasus, bahkan kita sempat menyebutkan sebagai situasi darurat kekerasan seksual ya. Jadi ini tidak terlepas dari kerjasama banyak pihak, Mas Jaya. Oke, artinya masih ada catatan dari beberapa pihak. Apakah ini nantinya masih bisa diakomodir untuk dilakukan sedikit perbaikan atau seperti apa, Bang Willy? Ya, dalam proses pembahasan sudah selesai. Tugas saya sebagai Ketua Panja sudah selesai. Keputusan tingkat 1 sudah diambil. Kalau toh ada perubahan nanti bisa di tingkat 2 tapi di paripurna. Dan itu jarang sekali. Ada pernah presidennya, jurisprudensinya ada ketika undang-undang haji ya. Tapi itu suatu hal yang luar biasa. Tapi Mas Jaya, jangan terjebak kalau kita tidak paham dan tidak membaca secara komprehensif, maka kemudian ini dia sesat, dia masuk jebakan Batman ya. Tadi saya sudah bilang perkosaan itu ada di dalam RUU TPKS dan kenapa pemaksaan aborsi atau aborsi tidak masuk, karena sudah ada dalam undang-undang kesehatan. Kita tadi katakan tidak boleh overlapping, tidak boleh satu norma hukum bertabrakan dengan norma hukum yang lainnya. Jadi ini proses politik yang harus kita pahami, Mas Jaya. Jadi jangan kemudian informasi yang nggak benar yang Mas Jaya sampaikan kepada publik. Itu justru TVRI sangat fatal dalam hal itu ketika menyampaikan aspirasi publik semuanya ditampung. Bahkan terakhir ini Bu Ratna menyaksikan sendiri bagaimana permintaan dari teman-teman kaum disabilitas itu dimasukkan. Bagaimana terkait dana bantuan korban itu luar biasa dimasukkan. Terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, semuanya diakomodir. Jadi itu yang kemudian suatu pencapaian yang sudah optimal kami lakukan, Mas Jaya. Iya, kita artinya juga mendorong untuk RUU KUHP ini juga segera ya Bang Willy ya. Meskipun juga Bang Willy tidak secara langsung, tapi juga pesan untuk teman-teman untuk bisa langsung mengejar untuk RUU KUHP ini. Kenapa itu keluar seperti itu? Kita bersyukur, Mas Jaya bisa bayangkan, selama ini rata-rata yang mewakili pemerintah dalam pembahasan undang-undang itu cuma selevel dirjen atau staf ahli. Nah ini yang datang Wamenkumham, Profesor Hukum Pidana, yang juga sebelumnya menjadi narasumber kami di dalam menyusun rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah sekarang beliau juga menjadi penanggung jawab RUU TPKS sekaligus RUU KUHP. Nah, proses itu harus kita hargai. Nah, hidup ini kan mekanismenya ada ya. Misalnya sampai habis ini mau pulang ke rumah, memang bisa langsung sampai rumah. Kan tidak harus naik mobil dulu kan. Harus ke parkiran, naik mobil segala macam. Jadi hidup ini ada mekanismenya, ada prosesnya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk semuanya terjadi dalam suatu saat gitu, nggak mungkin. Kita hargai proses panjang itu. Saya akan ke Bu Ratna. Bu Ratna, artinya ini bicara RUU TPKS yang implementatif, ini juga nanti harus juga disiapkan PP, Perpres, dan juga sosialisasi agar kita semua paham seperti halnya Bang Willy tadi. Media juga perlu diikut sertakan agar memberikan pengertian secara komprehensif atau secara paham gitu kepada masyarakat. Perlukah ini sosialisasi secara masif setelah nantinya akan disahkan undang-undang, Bu Ratna? Ya, tentunya
sangat perlu, dan ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan setiap produk hukum atau perundang-undangan begitu disahkan, harus dilakukan sosialisasi masif kepada masyarakat. Karena pemahaman, persamaan persepsi menjadi sangat penting, Pak Mas Jaya, seperti tadi disampaikan Pak Willy. Karena ini prosesnya sangat panjang ya, proses pembahasan rancangan undang-undang ini sangat panjang, kemudian juga berbagai artinya pasang surut dari undang-undang ini, bagaimana dulu juga pendekatan dialog yang tadi seperti disampaikan Pak Willy itu terus kita lakukan, tidak hanya di tingkat pemerintah tetapi juga di legislatif, sama-sama beriringan ya, untuk memastikan tujuan akhir dari undang-undang ini semangatnya adalah memberikan kepentingan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Itu yang harus terus kita dorong, yang terus harus kita support, dan tentunya ini akan diperkuat dengan mekanisme koordinasi, bagaimana nanti upaya juga di dalam undang-undang ini salah satunya terobosannya adalah bagaimana nanti penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat, di daerah. Ini tentunya menjadi bentuk mekanisme yang akan dibangun untuk memastikan undang-undang ini bisa berjalan implementasi secara artinya secara baik, secara komprehensif, secara integratif. Ini menjadi tujuan yang harus terus kita dorong. Itu menjadi sangat penting. Kemudian juga tentunya karena ini undang-undang tidak bisa mengatur hal-hal yang sifatnya sangat teknis, sangat operasional. Hal-hal yang sifatnya sangat teknis, sangat operasional nanti akan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksana, baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang ini juga tentunya menjadi bagian yang menjadi jawaban bagaimana nanti mengimplementasikan undang-undang ini dengan perjuangan yang luar biasa tentunya. Dan undang-undang ini tentunya sebagai undang-undang yang sifatnya lex spesialis adalah undang-undang yang nantinya akan menjadi satu payung hukum yang ditunggu-tunggu untuk menciptakan sistem yang komprehensif, tidak hanya dari segi penegakan hukum tetapi juga hulunya kita pegang, Mas Jaya. Pencegahan itu menjadi sangat penting. Pencegahan, penanganan, pemulihan, dan akhirnya penegakan hukum ini menjadi satu mata rantai, hulu hilir, bagaimana kita memastikan, karena yang terpenting juga ketika saat ini maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, itu juga kita perlu melakukan sosialisasi yang masif, literasi, edukasi kepada masyarakat. Kita tidak ingin korban-korban berjatuhan terus, tetapi bagaimana memastikan kesadaran masyarakat untuk mencegah juga menjadi bagian yang penting. Ini menjadi luar biasa kemarin ini yang selalu kita pikirkan, bagaimana memastikan semua pihak, Mas Jaya, ini juga sudah difikirkan ya Pak Willy ya kemarin, semua sektor, semua bidang pembangunan melaksanakan ini semua. Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian di tingkat pemerintah, tetapi juga peran aktif dari masyarakat, bahkan keluarga ini juga sudah diatur dalam rancangan undang-undang ini. Kita sudah memikirkan semuanya supaya nanti juga memastikan sekali lagi implementasi dari undang-undang dengan proses yang sangat panjang ini, tentunya ini menjadi sebuah pembaharuan hukum, terobosan hukum yang tentunya juga tadi seperti Pak Willy sampaikan, kita tidak bisa mengakomodir semua hal yang menjadi artinya keinginan masyarakat, tapi yang terbaik kemarin sampai bagaimana memastikan di detik-detik terakhir kita juga tidak ingin ada satu yang bolong-bolong dari rancangan undang-undang ini. Mudah-mudahan nanti semuanya tentunya ini menjadi proses yang harus kita artinya kita dorong, yang harus terus kita pastikan. Yang terpenting adalah nanti juga tentunya implementasinya. Kita kawal bersama tentunya, kita dorong, dan apresiasi tertinggi untuk Bang Willy dan juga teman-teman, dan juga Bu Ratna serta Bu Menteri begitu yang harmonis dalam eksekutif dan juga legislatif dalam RUU TPKS. Bang Willy, terakhir singkat saja, apa yang mungkin kita harus perhatikan, kita harus kawal bersama sampai nanti diketok di paripurna, singkat saja Bang Willy. Nggak ada lagi ya. Yang paling penting itu bukan pada proses pengawalannya. Ada hukum ini kita buatkan sebagai proses penyelesaian hukum. Ada problem-problem sosial dan sosiologis yang masih menjadi akar persoalan, itu juga harus kita selesaikan secara bersama-sama. Itu justru peran partisipasi publik. Buat apa undang-undang yang bagus, buat apa undang-undang yang luar biasa, tapi kemudian kebudayaan, kultur masyarakatnya masih patriarkis, masih feodalis. Nah, itulah kemudian tanggung jawab kita bersama, Mas Jaya, bagaimana membangun narasi yang Bu Ratna bilang tadi, proses pencegahannya. Kita memiliki common consciousness ya, collective consciousness, kesadaran bersama, kesadaran kolektif untuk kemudian meletakkan
kekerasan seksual ini adalah ancaman bagi peradaban kita. Dan undang-undang ini hadir sebagai wujud bagaimana proses penghormatan menjaga martabat perempuan dan melindungi anak dari para predator, daripada kelakuan-kelakuan yang benar-benar mengancam kemanusiaan, itu bisa kita enyahkan dari bumi Indonesia. Tidak hanya fokus pada penegakan hukum, pemenuhan dari hak-hak korban, tapi lebih kepada pencegahan gitu yang juga harus diperhatikan, tadi kata Bang Willy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Willy. Bu Ratna, salam untuk teman-teman, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Pak Willy, terima kasih Pak Willy. Terima kasih, selamat malam. Baik, saudara, kita masih berdiskusi 2 segmen lagi, masih bersama dengan nanti kita akan undang dari Komnas Perempuan dan juga dari LPSK usai jeda berikut ini terkait dengan pengesahan RUU TPKS. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kita masih membahas terkait dengan topik kita, menanti pengesahan RUU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kalau tadi kita simak bersama di grafis untuk kekerasan terhadap anak, jika kita lihat dari data tahun 2021 menyebutkan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan 14.000 lebih kasus, 45,1% adalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Malam hari ini kita mengundang juga sejumlah narasumber di segmen 3 dan 4, Pak Sriana, Kepala Biro Pemenuhan Hak Sanksi dan juga Korban LPSK, sekaligus tim pemerintah pembahas RUU TPKS, dan juga Mbak Andi Yentriani, ini Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam Pak Sri, Mbak Andi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Salam sehat. Salam Mas Jaya, salam sehat juga. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kalau yang tadi kita sudah berdiskusi bersama dengan Bu Ratna dan juga Bang Willy dari DPR. Saya akan ke Mbak Andi terlebih dahulu sebelum saya akan ke Pak Sri. Mbak Andi, artinya ini semangat dan juga harapan dari Komnas Perempuan, RUU TPKS sudah dibahas, dan tadi Bang Willy katakan semoga ini menjadi hal yang implementatif dan juga menurut Bu Ratna. Artinya apakah ini sudah sesuai dengan harapan dari Komnas Perempuan, Mbak Andi? Ya, Mas, pertama sangat kita apresiasi ya langkah maju dari proses pembahasan dari RUU TPKS ini. Kita lihat bahwa 6 elemen kunci yang penting untuk melakukan penanganan yang komprehensif terhadap kekerasan seksual ini sudah tercermin di dalam naskah terakhir dari Panja yang telah diserahkan kepada Balek. 6 elemen kunci itu termasuk untuk memastikan adanya penjabaran tentang pemulihan hak korban, selain tentunya terobosan di hukum acara pidana dan juga bentuk pidananya, serta terkait dengan pencegahan dan juga pemantauan yang dilakukan oleh lembaga independen sebagai bagian yang integral dari mekanisme untuk memastikan bahwa nanti payung hukum ini akan lebih implementatif. Memang ada beberapa catatan yang masih tersisa yang harus kita selesaikan bersama, termasuk misalnya bentuk kekerasan seksual yang juga masih ada yang menggantung di RUU KUHP. Nah, ini tentunya perlu kita kawal bersama-sama. Agar kita juga terus dorong DPR begitu ya untuk bisa terus mengesahkan begitu RUU KUHP ya, Mbak Andi ya.
Betul, betul. Jadi ini memang sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Memang kalau Komnas Perempuan membayangkan seandainya bisa sekalian dimasukkan ke dalam RUU TPKS tentunya akan menjadi lebih baik. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini mungkin memang pilihan yang tersedia adalah untuk memastikan RKUHP-nya berjalan gitu. Nah, di aspek yang lain kita lihat bahwa memang urusan implementasi ini sangat penting ya. Jadi sudah ada penjabaran tentang instansi-instansi mana yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak korban, yang pendampingannya itu harus dilakukan mulai dari saat pelaporan kasus sampai pasca pemidanaan pelaku. Dan kita tahu di dalam situasi ini peran serta dari masyarakat untuk turut mendukung pemulihan korban sangat penting. Dan itu semuanya dijabarkan di dalam RUU TPKS yang sangat penting ini. Mbak Andi, saya tertarik apa yang tadi sudah Anda katakan, artinya harmonisasi itu apakah mungkin bisa terjadi begitu ya? Antara terkait dengan beberapa pasal seperti pemerkosaan dan juga aborsi yang ini secara terpisah nanti akan secara detail di RUU KUHP begitu. Apakah mungkin harmonisasi ini bisa dilakukan atau seperti apa, Mbak Andi? Ini memang yang menjadi wacana saat ini yang paling besar gitu. Sementara kalau buat Komnas Perempuan memang kami menyarankan lebih baik dia diatur secara lebih rinci di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Nah, tapi memang jika dia tidak diatur dan ada pasal jembatannya, maka pengaturan akan masuk ke RKUHP. Dan tentunya kita perlu kawal semuanya, termasuk proses harmonisasinya. Jadi itu sesuatu yang niscaya ya yang harus terjadi. Baik, saya akan ke Pak Sri. Pak Sri, kalau melihat apa yang tadi sudah kita diskusikan di segmen 1-2, termasuk juga ada beberapa catatan tadi yang Mbak Andi katakan, tanggapan Anda, Pak Sri, terkait dengan RUU TPKS yang tadi dikatakan bahwasanya nantinya untuk pasal pemerkosaan dan juga pemaksaan dari aborsi ini yang masuk ke dalam RUU KUHP yang saat ini masih dibahas oleh DPR, Pak Sri. Ya, terima kasih Mas Jaya, Mbak Andi. Ya, pertama juga kami atas nama LPSK menyampaikan penghargaan dan terima kasih ya, bahwa kami satu-satunya lembaga mandiri yang dilibatkan secara aktif di dalam tim pemerintah. Nah, tentu kami dari perspektif lembaga perlindungan saksi dan korban, bahwa cukup banyak yang sudah dimasukkan lakuna atau kekosongan hukum selama ini yang menjadi kendala kami di LPSK di dalam memberikan keadilan pada korban. Korban ini how to taste the justice, mencicipi rasa keadilan itu begitu sulit karena adanya lakuna kekosongan ini. Nah, dengan lahirnya RUU TPKS ini yang sebentar lagi akan jadi undang-undang, sudah banyak mengakomodasi beberapa lakuna yang ada di undang-undang. Dari tahap awal pendampingan, penyidikan dari hulu sampai hilir, ini semua sudah terjaga dengan baik, bahwa hak-hak saksi dan para korban ini akan terpenuhi, sehingga nantinya memang akan ada proses bahwa tidak akan bisa lepas para pelaku ini untuk memberikan rasa keadilan, dan juga ada peran aktif dari negara ini untuk memastikan terpenuhinya hak-hak saksi terutama korban, baik restitusi menjadi kompensasi termasuk juga di dalam pemulihan. Mungkin itu Mas Jaya. Baik, nanti kita akan bahas terkait dengan trust fund, dana bantuan korban, termasuk biaya restitusi yang ini juga nanti Pak Sri mungkin akan bisa menjelaskan dari rancangan undang-undang TPKS yang rencananya DPR akan mengesahkan dalam beberapa hari lagi. Kita masih bergabung juga bersama dengan Mbak Andi dari Ketua Komnas Perempuan. Usai jeda berikut ini kita masih akan bahas, saudara. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kita masih terhubung dengan Pak Sriana, Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan juga Korban LPSK, dan juga Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Saya akan ke Pak Sri. Pak Sri, apa yang tentunya harus kita perhatikan terkait dengan pelaksanaan teknis nanti untuk trust fund atau dana bantuan korban, termasuk juga apa yang perlu kita perhatikan atau secara cermat kita perhatikan, termasuk juga negara hadir terhadap biaya restitusi atau ganti rugi oleh pelaku terhadap korban ini, Pak Sri. Ya, makasih Mas Jaya. Ya, belajar dari pengalaman LPSK di dalam memberikan restitusi, itu ada berbagai kendala yang kami alami.
Sebagai contoh, kami dalam tahun 2021 melakukan penghitungan sekitar 11 miliar, diputus oleh hakim sekitar 7 miliar, tetapi yang dibayar oleh pelaku itu hanya sekitar 200 juta. Nah, di sini ada jeda yang cukup jauh, panggang dari api ya, artinya korban ini untuk mendapatkan keadilan masih tergantung dari pelaku, yang mana mereka antara tidak mau dan tidak mampu. Nah, atas dasar inilah kami apresiasi bahwa di dalam RUU TPKS ini ada terobosan yang luar biasa, karena sejak saat penyidikan itu penyidik selain sudah menyampaikan wajib hukumnya memberitahukan hak-hak korban dan juga saksi, baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Nah, kemudian polisi juga punya kewenangan menyita aset daripada para pelaku untuk memastikan agar restitusi dapat dibayar. Nah, ketika proses hukum berjalan, harta pelaku tidak mencukupi, ini juga ada cara yang lain, bahwa selain pelaku membayar dengan pidana pengganti pidana subsidiar, itu juga akan ada peran dari negara yang namanya kompensasi. Nah, disinilah di mana kompensasi berdasarkan hitungan LPSK yang diputus oleh pengadilan. Nah, kompensasi ini sebenarnya dari mana? Ini yang terobosan luar biasa dalam bentuk dana bantuan korban. Nah, dana bantuan korban ini merupakan suatu terobosan hukum yang luar biasa. Ini adalah suatu kemajuan karena ini nanti akan mengelola tidak menggunakan APBN murni, tetapi juga ada peran serta APBN murni, tetapi ada peran serta dari filantropi, individu, CSR. Nah, ini akan dikelola dan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kami di LPSK sebenarnya sudah menjalankan dalam mekanisme tanda kutip mini dana bantuan korban, yang mana LPSK ini memberikan bantuan yang namanya psikososial dalam bentuk bantuan sandang, pangan, papan. Nah, disinilah kemajuan luar biasa. Selain nanti restitusi yang dibayar kompensasi lewat bantuan korban, juga dana ini akan digunakan untuk pemulihan bagi korban. Nah, disinilah tidak sekedar taste the justice, tapi korban ini dapat merasakan keadilan. Baik. Itu Mas Jaya. Ya, dan nantinya yang akan secara teknisnya diatur dalam PP begitu ya, Pak Sri ya, nantinya. Betul. Baik. Saya akan ke Mbak Andi. Mbak Andi, tadi Pak Sri mengatakan memang dari sisi apa yang tadi sudah diterangkan ada beberapa terobosan, ada beberapa kemajuan yang tentunya sebelumnya juga Bu Ratna dan juga Pak Willy ini memang ada beberapa terobosan-terobosan. Artinya terobosan ini sangat penting di RUU TPKS karena perjalanan cukup panjang, kita menantinya juga lumayan panjang begitu. Apakah memang terobosan-terobosan ini yang tentunya diharapkan oleh sesuai dengan harapan dari Komnas Perempuan atau memang ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa ditambahkan begitu, Mbak Andi? Ya, kalau untuk terobosannya memang ini luar biasa dan saya pikir kalau kita melihat pembahasannya dari minggu lalu ya waktu di Panja itu menunjukkan bagaimana elemen-elemen yang ada baik itu dari legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, akademisi, media, lembaga independen itu kita semuanya satu tone, satu konstruksi untuk mengawal sebaik-baiknya kepentingan korban. Ada sedikit perbedaan tetapi sebetulnya semua mata mengarah pada visi yang sama. Dan ini sebetulnya sangat jarang terjadi ya kalau kita lihat di dalam proses pembahasan RUU TPKS dalam sejarahnya dari tahun 2016 yang penuh polemik yang sebetulnya justru membingungkan dan akan merugikan korban. Jadi dari aspek proses kami sungguh sangat mengapresiasi dan beberapa terobosan yang disampaikan itu sungguh merupakan kebutuhan dari korban kekerasan seksual yang tentunya terbanyak adalah perempuan dan anak. Kita lihat misalnya bagaimana terobosan hukum acara pidana untuk memastikan korban tidak disudutkan. Ada upaya untuk mendapatkan bukti-bukti yang sebetulnya lebih mendukung korban, bahkan untuk mengambil keterangan jarak jauh ya dengan rekaman dan yang lainnya. Dan ini bisa membantu mengatasi masalah geografis Indonesia yang juga tersebar, yang seringkali tidak gampang untuk dilalui oleh korban karena kita terutama di wilayah-wilayah kepulauan itu berbeda dengan wilayah administrasinya dengan wilayah hukumnya gitu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya sangat baik, apalagi terkait dengan pemulihan korban. Nah memang kalau boleh dibilang bagian yang
ditunggal gitu ke dalam RKUHP ini yang buat Komnas Perempuan sedikit lebih mengganjal, tetapi kami juga bisa paham alasan mengapa dia menunggu untuk diselesaikan di RKUHP, karena RKUHP itu kan seperti buku induk ya dari berbagai tindakan-tindakan pidana. Hanya saja karena proses penyampaiannya, pembahasannya bisa berbeda, kami lebih khawatir bahwa itu tidak akan selesai dalam satu masa sidang yang sama gitu, sehingga kalau bisa dia digabungkan. Tetapi secara intinya buat Komnas Perempuan, RUU TPKS ini luar biasa kemajuannya yang sangat penting, yang harus segera kita pastikan dia akan disahkan supaya dia bisa implementatif. Dan tentunya semua lembaga yang disebutkan di sana harus segera membuat antisipasi. Dalam pengalaman kita, dengan undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga ataupun undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, itu kalau ada payung hukum yang baik, itu akan memberikan kepercayaan kepada korban untuk melaporkan kasusnya. Apa yang kita lihat sebagai lonjakan kasus saat ini, dia masih tetap merupakan puncak gunung es dari persoalan yang ada. Nah, sementara kebanyakan dari lembaga ini kapasitasnya sebetulnya pertumbuhannya itu hampir boleh dibilang tidak terlalu kelihatan atau bahkan tidak bisa mengejar dari kecepatan lonjakan kasus seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yana, bahkan untuk restitusinya itu. Karenanya nanti alokasi sumber daya, kepastian kita untuk bisa mengimplementasikan itu yang akan menjadi tolak ukur yang paling nyata tentang bagaimana payung hukum yang sangat diimpi-impikan ini betul-betul bisa punya daya guna. Dan di dalam situasi itulah pengawasan yang secara independen dilakukan oleh eksternal itu menjadi sangat baik karena dia menjadi bagian yang integral untuk terus memeriksa sejauh mana implementasinya itu sudah dilakukan supaya dari waktu ke waktu kita bisa terus secara konstruktif membangun dan membuat dia menjadi jauh lebih optimal untuk kepentingan korban. Ini pemahaman karena tadi kata Mbak Andi bahwa ini semangat dari kita semua, tidak hanya para penyusun tapi juga semua yang kita tunggu-tunggu secara bersama untuk pengesahan RUU TPKS. Artinya itu tadi kita harus kawal bersama, termasuk juga implementasi nanti di lapangan, termasuk penurunan PP, Perpres dan juga sosialisasi yang terus nanti akan kita sama-sama dorong begitu. Pak Sri, apa yang mungkin Anda tambahkan Pak terakhir? Ya, terima kasih. Ya, saya sependapat dengan Mbak Andi tadi ya, bahwa ini merupakan best practices yang luar biasa di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mana DPR dan pemerintah membuka peran yang partisipatif dari semua lapisan masyarakat. Nah, di sini yang lebih utama adalah bagaimana memuliakan korban. Ini yang utama, bagaimana korban ini selamanya statusnya menjadi korban, tidak ada mantan korban. Nah, disinilah bentuk-bentuk keadilan dalam rangka pemulihan ini sudah sangat jelas diatur di dalam RUU TPKS ini. Nah, mungkin seperti pesan Mbak Andi tadi, bagaimana ini untuk mempercepat proses setelah disahkan. Tentu kami, baik pemerintah dan juga kami di LPSK, kami juga sudah siap-siap untuk begitu disahkan, kami akan segera merapatkan diri untuk segera menyusun berbagai mandatori turunan dari undang-undang dalam bentuk PP maupun dalam bentuk Perpres. Kami akan menyatu kembali untuk menyongsong ini dengan cepat sehingga korban tidak menunggu terlalu lama. Begitu juga akan segera karena delay justice berarti juga denial justice. Mungkin begitu Mas saya. Baik, Mbak Andi terakhir apa yang mungkin Anda sampaikan ini termasuk juga kepada saudara-saudara kita para penyintas ataupun juga korban begitu, karena memang yang terpenting sekali lagi tadi yang Pak Sri katakan, hak-hak pemenuhan korban, hak keadilan, hak pemulihan, hak penangguhan ini yang tentunya semangat di dalam RUU TPKS ini Mbak Andi. Dalam 23 tahun perjalanan Komnas Perempuan melakukan dokumentasi dan juga memeriksa kasus-kasus kekerasan seksual yang ada terhadap perempuan, seringkali yang menghambat proses korban untuk mendapatkan keadilan dan juga pemulihan adalah lingkungan sekitar yang membungkam. Dan pembungkaman itu dimulai dengan tidak mau mendengarkan korban, menyangkal pengalamannya dan menyalahkannya. RUU TPKS ini memungkinkan kita bersama-sama bahu-membahu untuk membuat sebuah ekosistem yang lebih baik untuk korban, dan karena itu peran serta dari kita semua akan menentukan sebaik apa payung hukum ini nanti kemudian berdaya guna bagi korban. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab kita bukan saja untuk menghasilkan payung hukumnya, tapi memastikan dia bisa terlaksana.
memastikan bisa implementatif di lapangan nanti ketika menjadi undang-undang TPKS. Terima kasih Mbak Andi, Pak Sri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita kawal bersama tentunya, karena masih banyak PR, masih banyak harapan kita semua termasuk RUU KUHP yang ini menjadi catatan juga dari Komnas tadi. Terima kasih Pak Andi, salam sehat selalu Mbak Andi dan juga Pak Sri. Salam sehat. Sama-sama, salam sehat selalu. Sehat, ya. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini membahas terkait dengan menanti pengesahan RUU TPKS. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.